apa nih yang dilakukan siswa sebelum menentukan jurusan? Yang pertama mengenali introspeksi diri ya. Introspeksi diri. Jadi kita tuh harus sadar dengan kemampuan. Karena yang namanya kuliah itu kan jurusan itu sadar dengan kemampuan. Iya, sadar kemampuan ya. Berarti banyak siswa yang nggak sadar kan? Bisa gini, dia pengen kita bilang dia pengen kedokteran, tapi kemampuan dia nggak sampai dengan itu kedokteran. Oh gitu. Berarti kalau pepatah kata bilang bercita-citalah setinggi langit agar kamu jatuh di antara bintang-bintang itu salah dong? Nggak salah, sebenarnya nggak salah juga, tapi kita harus sadar diri intinya, sadar diri. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mina di podcast Madu LCTV. Apa kabar semua pemirsa Madu LCTV? Tentu masih setia ya station bersama podcast kita yang memang selalu memberikan informasi yang positif, kemudian ada edukasi dan juga kisah-kisah inspiratif terkait tentang bagaimana sebenarnya perkembangan hari ini. Sepertinya kita sudah kehadiran bintang tamu kita yang sangat spesial, ibu cantik, manis dan juga sangat smart, dan beliau adalah Kak Ririn ya. Ririn apa sih? Ririn Mediana. Ririn Mediana ya. Kalau di sana ada namanya Ririn Mediasi. Ya. Oke, jadi Kak Ririn ini BK ya, khususnya di MA Darul Ulum Banda Aceh. Tentu kalau misalnya berbicara tentang BK bukan hanya membahas tentang karakter atau akhlak atau attitude atau siswa-siswa bermasalah, tetapi bagaimana juga melihat siswa itu dari proses peminatan ya atau bakat untuk menuju ke perguruan tinggi. Jadi kita hari ini berbincang bagaimana sih sebenarnya seputar kapan siswa ya harus menentukan pilihannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kak Ririn, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Terima kasih Kak Ririn sudah hadir di podcast Madu LCTV. Kita culik ya dadakan, tapi nggak apa-apa lah. Ini kita ngobrol sederhana aja, santai dan tidak terlalu menegangkan Kak Ririn ya, seperti pemilu. Enak ya kalau misalnya jadi konseling ya. Jadi memang banyakkan diam daripada ngomong yang memang. Oke, Kak Rin, ini kan harusnya di sini siswa ya, bukan saya, tapi nggak apa-apa siswanya lagi belajar. Jadi kadang-kadang siswa tuh kan suka galau tuh. Galau tuh sejak kapan sih siswa itu harus menentukan kapan dia harus memilih jurusan untuk ke perguruan tinggi? Kapan harus memilih? Sebenarnya kalau pilih jurusan itu dari dia awal kelas 3. Oh, awal kelas 3. Karena kan kalau cepat dia mengetahui bakat minat dia, di situ mudah dia memilih jurusan sebenarnya untuk kedepannya. Tapi karena kadang-kadang kan siswa lebih gini, Allah nanti aja lah, Allah ini aja lah, Allah itu aja. Jadi mereka belum mengenal keinginannya, belum mengetahui keinginan diri. Jadi mereka waktu udah mendesak baru di situ cari mau masuk ke mana. Sikap seperti itu kayak biasa, normal, atau memang itu sikap yang memang psikologisnya siswa atau seperti apa? Kebiasaan atau seperti apa? Kebiasaan buruk ya. Yang menunda-nunda untuk menentukan pilihan ya. Sebenarnya yang paling bagus itu untuk pilihan jurusan itu di awal kelas 3. Karena kan dia lebih matang dia untuk menentukan. Jadi udah tahu dia, aku pilih sini mampu nggak, sesuai nggak dengan diri aku, dengan latar belakang keluarga gitu. Terus bagaimana sih sebenarnya siswa itu bisa menentukan saat kelas 3 itu dia harus kemana? Dari mana nih aspek yang dilihat? Misalnya apakah memang dia harus searching atau memang harus ada mentor atau seperti apa? Kan ada tes bakat minat. Dari tes bakat minat. Dari tes bakat minat itu dia mengetahui hasilnya. Tes bakat minat itu seperti apa sih, Karin? Tes bakat minat itu dia nanti ada kuesioner, pertanyaan juga. Nanti dia diisi, kemudian di situ hasilnya. Apakah di situ dia masuk ke sosial? Nanti sosial dia kayak guru, kedokteran, gitu. Atau dia masuk ke verbal. Verbal tuh kemana nanti dia arahnya?
di bakat minat itulah. Oke, tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kita lihat ya siswa kan di kelas 3 sudah menentukan sebenarnya jurusan, misalnya ada IPA dengan IPS. Itu kalau misalnya pas tes bakat minat ketahuan nggak sih misalnya anak IPS tiba-tiba minat ke kedokteran gitu, ada nggak seperti itu kejadian? Ada, tapi persentasenya tipis, kecil gitu. Kebanyakan anak IPS dia lebih ke sosial, ekonomi, sejarah seperti itu ya. gitu. Nah, kalau misalnya apa sih betul-betul nggak siswa tuh ketika mengisi bakat minat itu betul-betul nggak serius nggak, atau kalau misalnya Kak Ririn lihat ini anak nggak serius gitu sehingga ini mempengaruhi ketika mereka mengambil keputusan untuk memilih jurusan? Untuk tes bakat minat, anak yang tes bakat minat tuh mereka serius karena kami membuat bakat minat itu yang ingin mengetahui bakat minatnya itu datang ke ruang BK. Jadi kalau ada keinginan mereka datang pribadi. Oh gitu. Jadi kan itu kan saya kasih kuesioner angket itu, ini isi mereka baca, betul-betul baca dan menjawab dengan keinginan mereka sendiri gitu. Begitu. Rame nggak nih Kak Ririn? Rame, alhamdulillah. Rame ya, sehingga itu tidak ada unsur paksaan, tetapi seharusnya itu keharusan misalnya untuk diberikan tes bakat minat setiap kelas, tetapi tentu berbeda ya dengan orang yang memang datang sendiri, siswa yang datang sendiri untuk menguji kemampuannya. Ini kalau misalnya kita tengok banyak siswa itu yang lebih ke sains atau ke sosial nih? Lebih ke sosial. Meskipun anak sains. Anak IPA, walaupun anak sains. Kenapa ya? Karena kayak gini, yang anak IPA mereka jurusan IPA, tapi bakat minatnya itu lebih ke misalnya kayak ekonomi, manajemen ekonomi, lebih ke arah itu. Habis itu lebih ke pelajaran apa? Sosial gitu. HI gitu atau komunikasi dan sebagainya, jurnalistik. Tapi kan berarti itu penentuan waktu kelas 2 salah dong? Enggak salah. Kenapa? Enggak salah. Enggak relate dong? Enggak. Itu saya enggak salah karena yang KTSP kan kurikulumnya kan ada penjurusan ya, IPA dengan IPS. Jadi kan mereka memilih masuk IPA dan IPS. Kemudian kalau IPA kan aturannya kan nanti kan bisa pilih kayak kesehatan, kedokteran, gitu ya, macam-macam. Kalau IPS kan dia lebih sosial. Jadi kalau anak IPA dia bisa memilih IPS dengan berarti dia bisa memahami, dia bisa paham pelajaran IPA, tapi dia nggak ada bakat untuk kerja di bagian IPA, dia kerja di bagian sosial. Oh, jadi berbeda ya? Berbeda. Ketika misalnya ngambil jurusan, terus kemudian dengan bakat kerja berbeda lagi ya? Berbeda. Oh, itu bisa berbanding terbalik dong? Ya. Misalnya nih ya, saya nggak suka ilmu sosial misal. Tapi saya pengen kerja di kedokteran gitu. Kedokteran. Jurusan IPS misalnya, IPS. Dilihat lagi nilainya. Oke. Dilihat lagi nilainya, kemudian mampu nggak dia? Kalau ukuran kemampuan itu ditentukan gimana sih? Apakah dinilai raport aja? Tapi kan kadang-kadang kan orang yang nilainya raportnya rendah juga bisa lulus di perguruan tinggi terbaik. Iya bisa, tapi kan kalau misalnya perguruan nilai raport yang kayak tadi kakak bilang ya, itu bisa lulus di perguruan tinggi terbaik. Tapi kalau misalnya kayak IPS tuh, contohnya IPS, nilai raportnya kan dia matematika, biologi, fisika, kimia, itu kan jurusan kedokteran. Jadi kalau dia nilainya rendah di itu nggak bisa dia masuk ke kedokteran. Nggak bisa tertolak secara administrasi atau seperti apa? Nggak bisa diterima oleh ADM-nya. Oke, ADM-nya berarti karena memang kalau misalnya si siswa ini kelas IPS tiba-tiba masuk ke dunia kedokteran, terbalik ya. Tentu misalnya universitas juga melihat nilai akademiknya ya, apakah memang itu matematika, fisika dan sebagainya. Itu ya penentuan administrasi, sehingga memang betul-betul possible nggak sih Kak Ririn, maksudnya ketika orang IPS bisa masuk ke kedokteran, possible nggak? Bisa nggak? Berapa sih persen kemungkinannya lulus?
30%. Itu pun kalau ada orda ya. Ada orda. Kalau ada orda ya, Ya. jadi kalau nggak ada Tipis. orda tipis sekali. Jadi berarti kalau misalnya karena ini kok tentuin di sekolah kita tuh lebih banyak ke sains, ke sosial berarti ya. Hasilnya. Setiap tahun nggak sih seperti itu? Atau memang berubah-ubah? Berubah-berubah. Nah, menarik ya pemirsa Madu LCTV, tapi karena memang siswa harus menentukan berarti di saat dia kelas 3, di awal kelas 3 sudah menentukan ya kemana dia harus prodi. Tapi kita tahu juga nih secara data Karini 80% itu mahasiswa katanya ya secara survei itu di Indonesia salah memilih jurusan. Ya. Kenapa nih Kak Karena, Rin? pertama ikut kawan. Ikut kawan ya. Kan kebanyakan kan orang kan banyak kesehatan ya. Kesehatan kan anak IPA kesehatan. Karena kawan kesehatan, habis itu farmasi, kedokteran gitu. Ya udah ikut kawan. Yang kedua kurang paham tentang bakat minat tadi, tentang tujuan hidup lah arahannya. Ketiga paksaan dari orang tua. Gitu. Keinginan dari orang tua. Mungkin orang tuanya suruh misalnya kamu jadi guru matematika, tapi dia pribadi tidak mampu untuk pelajaran matematika tersebut. Karena paksaan dan dorongan orang tua, ya udah dia terpaksa pilih matematika, sehingga di tengah semester dia putus. Boleh nggak gitu? Boleh nggak dipaksa? Maksudnya cita-cita anak itu bukan cita-cita anak, tapi malah cita-cita orang tua terhadap anak. Boleh nggak? Secara psikologis boleh nggak? Secara psikologis kurang baik. Bukan tidak kurang baik, karena bisa mengganggu keinginan dia, mental dia gitu ya. Karena dia pribadi nggak mampu dengan kuliah yang orang tua inginkan gitu. Tapi karena terpaksa dia kuliah, sehingga dia down sendiri buat dia, sehingga dia menjalani kayak perang lah ya, istilahnya berperang dengan sendiri, beban dan tidak suka, dan itu akan berdampak kepada nilai-nilai akademis dia ya, karena memang sesuatu yang tidak dicintai tapi dipaksakan itu kan terlalu berat ya Kak Ririn ya. Termasuk dalam jurusan dan termasuk dalam hal cinta juga ya. Kalau misalnya cinta dipaksa bagaimana coba, ayo. Jadi triknya menarik nih dari Kak Ririn ya, betul-betul memang terus kan banyak nih Kak Rin, maksudnya ada nggak sih siswa itu korban marketing jurusan gitu? Ada korban marketing, apalagi ada, tapi itu lebih ke korban kampus kali ya, bukan korban jurusan. Oke, di kampus kayak itu, lebih korban kampus kali. Jadi sebenarnya banyak korban-korban yang memang mahasiswa itu belum bisa sebenarnya secara persona untuk menentukan bersikukuh oh ini jurusan yang terbaik sama dia ya, karena dia masih mendengarkan kata orang tua, kata orang lain, dan dia belum punya prinsipal ya. Nah, harusnya apa nih yang dilakukan siswa sebelum menentukan jurusan? Yang pertama mengenali introspeksi diri ya. Introspeksi diri. Jadi kita tuh harus sadar dengan kemampuan. Karena yang namanya kuliah itu kan jurusan itu sadar dengan kemampuan. Iya, sadar kemampuan ya. Berarti banyak siswa yang nggak sadar kan? Bisa gini, dia pengen kita bilang dia pengen kedokteran, tapi kemampuan dia nggak sampai dengan itu kedokteran. Gitu. Berarti kalau pepatah kata bilang bercita-citalah setinggi langit agar kamu jatuh di antara bintang-bintang, itu salah dong? Nggak salah, sebenarnya nggak salah juga, tapi kita harus sadar diri intinya. Harus sadar diri gitu. Harus terukur lah ya. Jangan ketika kamu pengen nggak bisa bahasa Inggris kamu pengennya di Harvard misalnya ya. Jadi ukurkan kemampuan diri dengan kapasitas juga ya, dengan impian. Kemudian yang kedua Kak Rin? Yang kedua mengenal diri. Harus tahu siapa kita, habis itu latar belakang ekonomi keluarga gimana itu. Jangan mungkin orang tua kita ekonominya mungkin standar, kita pilih misal jurusan yang kelas tinggi gitu ya. Jadi jangan di tengah-tengah semester putus karena ekonomi juga.
Oke, tapi tentu apa yang mempunyai keterbatasan ekonomi juga bisa coba-coba apply beasiswa Iya, beasiswa. ya. Ya, oke. Heeh. Kemudian Tapi banyak tuh kasusnya Kak Ririn banyak. seperti itu ya. Jadi ketika ada ataupun keluarga ataupun pribadi menetapkan standar yang tinggi, jadi oke, pertama kita mempunyai tabungan atau uang, tapi setengah jalan kita akan berhenti karena memang betul-betul tidak bisa mencukupi biaya Iya, kuliahnya ya Kak Ririn. Banyak kasus seperti ini. Oke. Yang ketiga, kalau udah nekat untuk kuliah dan nekat kita pilih jurusan itu, lulus di jurusan itu, ya fokus, jangan banyak terjadi karena pacar. Jadi pacaran jadi putus kuliah, sibuk gitu. pacaran, ngulang MK, habis itu kan tengah-tengahnya kan udah bosan, capek kuliah, jadi lebih enak pacaran. Oke, lebih enak pacaran daripada kuliah. Daripada kuliah. Jadi akhirnya memutuskan untuk nikah sebelum nikah, selesai sebelum kuliah. selesai kuliah. Oke. Bukan berarti nggak boleh nikah, boleh nikah, tapi utamakan niat yang pertama apa, selesai dulu kuliah baru. Oke, jadi kadang-kadang memang cita-cita dan cinta itu kerap dipersatukan dalam satu perguruan. Tapi ketika orang mengutamakan cinta dalam hidupnya, cita-citanya kerap kali hilang. Iya, Gitulah ya iya. Kak Ririn ya. Tapi ketika orang mengutamakan cita-cita, misalnya cintanya akan datang sejalan ya iya. gitu ya. Jadi pilih cita-cita atau cinta. Kalau memang pilih cita-cita, silahkan selesaikan kuliahnya dulu. Jadi apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan misalnya siswa ketika dia sudah memilih jurusan itu sehingga dia kayak pengen ganti lagi ke jurusan lain? Kan banyak tuh siswa seolah-olah dia pertentuan pertama udah salah gitu, terus ambil tempat lain lagi, tes gitu. Sebenarnya kalau udah kuliah mau ambil jurusan lain ya karena nggak sesuai gitu ya, bisa tapi dia ngulang lagi dari nol di semester 5 tuh. Rugi umur juga. Rugi umur. Jadi memang pilih kuliah ini macam kita pilih pasangan juga. Salah pilih jurusan otomatis salah nanti ke depannya, nggak semangat kerja, salah kerjanya. Kalau salah pilih pasangan ya ke depannya kita hancur, karena kan seumur hidup kan kita pengen nikah hidup sekali gitu bersama dia. Gitu. Berarti dua yang nggak boleh salah pilihan dalam hidup ya, pilih jurusan dengan pilih pasangan ya. Kalau sama-sama salah itu berarti kita akan terbebani ya setelah menjalankan. Tapi belajar mencintai nggak bisa. Justru, jadi kan gini, contoh ada orang yang di fase udah memilih jurusan A, tapi kan dia ketika dia mau mengulang kayak tadi ya faktor umur, tiba-tiba dia berpikir coba deh aku coba untuk mencintai, mencoba untuk mencintai di tengah jalan walaupun kita tidak suka, boleh nggak nih? Boleh. Gini triknya ya, awalnya dia nggak suka ya dengan pelajaran tersebut gitu, dengan jurusan tersebut, tapi dia pertama ikhlas, dia udah ikhlas nih, lulus mungkin ini terbaik ini dari Allah, aku lulus di jurusan ini. Perlahan-lahan dia mencoba mencintai, dengan tenang dia kuliah, nggak ada beban, insya Allah jalan kesuksesan itu ada pada dia. Tapi kalau dia aku nggak suka nih, duluan dia tanam di pikiran, dia nggak suka, aku benci dengan kuliah ini bukan keinginan aku, jadi kayak dia pergi kuliah itu kayak ada beban dan kayak Allah nggak enak kuliah ini, Allah sakit kali kepala. Jadi dosen pun apa yang dia dapat ilmu di kampus pun kurang untuk dia. Ya, bisa tidak menyerap karena memang pikirannya tuh kayak ke distract dengan hal-hal yang memang dia tidak sukai ya, terbeban atau belajar lebih ya. Belajar lebih untuk mencintai atau menyukai ini tentu mempunyai energi yang berbeda ketika kamu sudah menentukan pilihan, kamu suka dan kamu tidak suka, kemudian kamu belajar menyukai, artinya kata kerjanya 2 kali lipat ya, kerjanya 2 kali lipat ya, energi yang kita keluarkan juga 2 kali lipat. Ini Kak Ririn ada nggak trik nih untuk siswa yang mau melanjutkan kuliah mengenai jurusan? Silahkan Kak Ririn sampaikan trik-trik khusus. Trik-trik khusus. Oke, yang pertama kalian pilih jurusan itu sesuai kemampuan dan bakat kalian. Yang kedua, lihat grade di universitas, jurusan dan fakultas. Yang ketiga, jika kalian lulus di jurusan kalian, cobalah yang pertama ikhlas
Yang kedua, mencintai jurusan tersebut. Yang keempat, jangan berharap kuliah itu untuk mendapat kerja, karena banyak ya kepikiran nih, saya mau kuliah untuk dapat kerja, tapi berpikirlah kuliah itu mencari ilmu untuk masa depan kalian. Kerja itu adalah bonusnya. Tapi kenapa kalau kita kuliah berharap kerja, nanti kalau nggak dapat kerja kecewa. Aku udah capek kuliah S1, nggak dapat kerja kayak gini aja. Tapi kalau kita kuliah berharap karena ilmu, insya Allah kerja tuh ada. Kelima? Dari itu terakhir? Ya, itu udah terakhir. Oke, baik, terima kasih Kak Ririn atas waktu dan triknya kepada siswa kita ya, dimanapun sebenarnya berada. Tentu memilih jurusan bukan hal yang sangat mudah, cuman selain trik yang dibagikan oleh Kak Ririn tadi juga bisa ditambahkan bagaimana teman-teman sebenarnya meliterasi diri dengan literasi digital, misalnya mengakses informasi di internet lebih banyak, dan perguruan tinggi yang kalian minati tentu melihat jurusan-jurusan yang terbuka. Apalagi kalau seandainya teman-teman misalnya bisa mengakses dari program beasiswa ya Kak Ririn ya, ini tentu lebih menarik buat dan punya tantangan tersendiri untuk teman-teman yang mau men-challenge diri sejauh mana kemampuan untuk berkompetisi untuk meraih beasiswa, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi yang terpenting adalah tidak ada hal yang salah di dunia ini kecuali Anda sudah menetapkannya di awal. Jadi tidak ada yang memang takdir yang buruk kecuali takdir yang baik yang memang kita mencoba untuk menerimanya dengan ikhlas. Oke, baik pemirsa Madu LCTV dimanapun Anda berada, tonton terus podcast Madu LCTV di setiap hari Rabu pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng, like and subscribe juga. Saya Mina mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.